Jemaat kekasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di ibadah hari Minggu secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Betapa besar kasih pemeliharaan Tuhan kita telah berada di Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Sekalipun melewati hari-hari yang penuh dinamika dan ketidakpastian, namun berkat-berkat-Nya tak putus Tuhan berikan. Mari sebagai umat tebusannya kita beribadah, bersujud sembah, bersyukur, dan setia mendengar suaranya. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapannya. Pemberita firman disampaikan oleh Ibu Pendeta Herlin L. Kunu. Tema, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan mengemakan pujian dari Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa Namanya. Umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nas pembimbing yang terambil di dalam Yoel pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang ditinggalkan belalang pengirip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Terimalah salam daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, yang menghantar kami melewati hari-hari kami yang penuh ketidakpastian. Kami berterima kasih bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan umat-Mu. Hadirlah Engkau dalam setiap rumah yang saat ini merindukan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau dikenali sebagai guru dan Tuhan yang mengajar, membentuk hati yang penuh syukur dalam kerendahan, dan menyembah Engkau dengan benar. Ampuni kami umat-Mu yang sering melawan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah ini dalam penyertaan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami menghampiri kekudusan-Mu, memohon hikmat dan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami ada dalam pengertian Allah ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hikmat dan Roh Kudus itu juga memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 12. Perjanjian Lama, Yoel 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap,
dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon kurma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian bacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam persekutuan bersama Allah. Saya ingin mau mengingatkan kembali di tahun 2012, dilansir oleh kompas.com, ada bencana hama belalang yang terjadi di Manggarai Timur, tepatnya di Kecamatan Kombah, di Nusa Tenggara Timur. Ketika kita mau melihat itu sangat berdampak kembali kepada kehancuran semua ekonomi, terkhusus pertanian pada waktu itu. Detiknet juga mengatakan pada hal yang mau mengungkapkan tentang hal yang sama, wabah belalang pun juga terjadi di Kenya. Dilansir dari tanggal 27 Januari 2020 tahun ini. Yang benar-benar membawa kepada kehancuran semua tanaman dan apapun yang dilewati oleh belalang dari tulah ini. Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca bersama dan kita renungkan, tulah belalang pun menjadi sebuah hal yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Bagaimana bangsa Yehuda berhadapan dengan pergumulan yang besar lewat bencana belalang ini. Sehingga wabah bencana belalang ini pun benar-benar menghancurkan segala ekonomi, terkhusus pertanian, hasil dari pertanian dan perkebunan, daripada kehidupan umat Yehuda pada waktu itu. Sehingga saya ingin melirik satu ungkapan sebuah lagu dari Ebit GAD yang dengan judul Berita Kepada Kawan. Saya ambil sedikit saja. Dicuplikan begini kata-katanya. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Cukup sampai di situ. Lagu Ebit GAD ini mau mengajak pendengar untuk berefleksi. Lagu ini juga mau mengajak kembali kepada mereka yang mendengar untuk mengintrospeksi diri. Sehingga ketika kita mau melihat bagaimana banyak tulah belalang yang dialami, baik di Indonesia, baik di Afrika, maupun yang terjadi dalam konteks kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Itu menjadi sebuah tanda dan pertanyaan besar yang mungkin kita hadapi dan perlu dipertanyakan dalam diri kita. Sehingga Yoel pun dipakai oleh Allah dalam suara kenabiannya untuk mau berkarya
dan mengungkapkan tentang apa yang terjadi menjadi sebuah pesan yang terbesar yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat Yehuda pada waktu itu. Yoel dikenal sebagai nabi kultis. Kalau dimengerti tentang nabi kultis karena ia berada di dalam lingkungan rumah ibadah para imam ataupun ritual-ritual Yahudi. Sehingga ketika kita mau melihat latar belakang itu, bagaimana Yoel juga mau mengingatkan kembali dan mendorong umat untuk hidup dalam pertobatan. Mendorong umat untuk hidup di dalam sesuatu yang Tuhan kehendaki, lepas dari dosa. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bencana yang mendatangkan kesengsaraan besar mengingatkan kembali kepada kita tentang kehidupan perekonomian bangsa Israel. Dari firman Tuhan yang dibacakan bagaimana semua hasil tanaman, gandum, pohon ara, buah apel dan semuanya hancur karena tulah ini. Apa yang ingin Tuhan sampaikan dan apa yang menjadi latar belakang pergumulannya. Sehingga Tuhan ingin memakai media bencana ini menjadi pesan tersendiri. Dan Yoel harus mengingatkan umat Israel, umat Yehuda pada waktu itu. Untuk mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Apa yang mereka lakukan? Dosa apa yang mereka kerjakan? Yang pertama, mereka hidup dalam penyembahan berhala. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, bagaimana tindak ketidakadilan itu benar-benar menjadi aktivitas rutin kehidupan umat pada waktu itu. Sehingga bagaimana Yoel dipakai untuk mengingatkan umat hidup dalam pertobatan kepada Allah. Bencana yang selalu terjadi dalam kehidupan kita dan terkhusus dalam konteks firman Tuhan pada pagi hari ini adalah cara Tuhan yang dipakai untuk menegur umat Allah dan kita sekalian. Tuhan juga bertindak untuk menghukum bangsa Yehuda karena mereka melawan kehendak Allah, hidup di dalam ketidakbenaran dari apa yang Tuhan ingini. Sehingga ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, umat Allah, kita mau diingatkan kembali ada beberapa hal yang perlu dilihat. Dampak daripada bencana tulah belalang ini. Mau mengingatkan kembali di dalam ayat yang kelima, ada ratap dan tangis. Bagaimana umat Tuhan, bangsa Yehuda, meratap, menangis karena kehilangan semua yang ada. Hasil perekonomian mereka, hasil tanaman mereka. Tidak lagi menghasilkan dan panen pun gagal. Dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mau belajar bagaimana korban sajian dan korban curahan. Dampak daripada tulah ini bukan hanya berada pada konteks kegagalan perekonomian dan pertanian umat. Tetapi bagaimana juga berdampak kembali kepada peribadahan umat Israel. Peribadahan bangsa Yahudi, bangsa Yehuda pada waktu itu. Bahwa korban sajian, korban curahan yang diberikan dalam setiap ritual umat lewat peribadahan itu pun tidak ada lagi. Karena tulah belalang menghancurkan semua hasil panen daripada keberadaan umat pada waktu itu. Sungguh di dalam ayat yang terakhir 12, kegirangan itu melayu di antara anak-anak manusia. Tidak ada lagi sukacita. Tidak ada lagi kebahagiaan. Tidak ada lagi hal yang membawa mereka kepada sesuatu yang menggembirakan. Yang ada hanya duka cita karena dampak daripada bencana ini. Sehingga suara Yoel pun mengingatkan para imam untuk mereka benar-benar membawa dan menggiring umat supaya mereka hidup kembali di dalam pertobatan kepada Allah. Yoel mengingatkan umat kembali kepada sebuah pemulihan dan menjalin kembali hubungan yang baik dengan Tuhan.
Karena dampak daripada dosa itu, Allah menghukum mereka dengan tulah belalang. Dampak bencana itu juga menggagalkan peribadahan umat di bait Allah. Itu sudah dijelaskan tadi. Bagaimana ibadah rumah Tuhan tidak dapat diselenggarakan lagi. Seperti yang kita ketahui bersama di dalam firman yang sudah kita baca. Terhentinya ibadah dilihat Yoel sebagai sesuatu yang hebat. Karena persembahan itu dihubungkan dengan berkat Allah. Umat yang diberkati membawa persembahan itu kepada Allah. Dan memberikan itu sebagai korban sajian, korban curahan. Itu tidak lagi terjadi. Renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Yoel sangat relevan dengan kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Refleksi diri seperti dari ungkapan yang dikatakan dalam petikan lagu Ebit GAD. Perlukah umat mengintrospeksi diri lewat setiap bencana yang terjadi? Atau apakah ini hanya kebetulan? Atau sama sekali bukan menjadi sebuah kebetulan? Tetapi Allah menginginkan ini menjadi satu hal yang harus diperbaiki. Allah menginginkan untuk kita hidup semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Pandemi COVID-19 juga membawa kepada kita pergumulan yang besar. Bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Konteks firman ini ketika saya mempersiapkan diri, sungguh menjawab kebutuhan kita di tengah-tengah pandemi saat ini. Bahwa perlu umat diajak untuk merefleksikan kembali. Perlu umat diajak untuk mengintrospeksi diri. Bahwa bukan hanya perekonomian yang hancur, tetapi peribadahan di dalam Tuhan bersama umat dan Allah pun tidak terjadi lagi. Sehingga pergumulan demi pergumulan muncul yang menghadirkan ketidaksukacitaan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan, tidak sedikit mereka yang saat ini kesulitan secara ekonomi. Tidak sedikit di luar sana mereka lapar. Tidak sedikit kita lihat dengan jelas perekonomian lumpuh dan goyang. Sehingga refleksi daripada suara kenabian Yoel sungguh juga mengingatkan kembali kita di masa kini. Sehingga apapun yang Tuhan ingin buat, itu sesuatu yang baik. Walaupun pada akhirnya, di dalamnya kita mengalami banyak sekali penderitaan. Kita mengalami banyak sekali kesulitan dan pergumulan. Di satu sisi, tidak juga sedikit, banyak di antara kita, mungkin saudara-saudara kita, mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, sehingga tidak ada lagi pendapatan untuk kita bisa mampu mempertahankan hidup ini. Pertanyaan besar, di manakah Allah? Di tengah-tengah pergumulan yang besar yang dialami kita. Sehingga menunjuk dan melihat kembali kepada firman Tuhan dari Yoel pasal yang pertama ini. Mau mengingatkan kembali kepada kita tentang refleksi diri. Tidak sedikit juga mereka yang berusaha tidak dapat lagi melakukan usahanya. Baik usaha warung, makanan, pembisnis dengan semua usaha-usaha yang dikerjakan. Tidak lagi bisa mampu beroperasi dengan baik. Tidak bisa mampu lagi berjalan dengan baik. Semua rumah-rumah ibadah, bukan hanya gereja, masjid, wihara, dan yang lain pun tutup dan tidak beraktivitas. Sehingga ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan melalui suara Yoel yang disampaikan kepada bangsa Yehuda, itu juga mengingatkan kita di saat ini. Inilah masa kita mengenal siapa kita dan perbuatan kita.
Apakah dosa yang kita lakukan sama seperti dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu? Berhala, menyembah berhala. Mungkin berhala kita berbeda dengan konteks mereka pada waktu itu. Berhala kita mungkin waktu, berhala kita mungkin uang, berhala kita mungkin kekayaan dan seterusnya. Sehingga ketika kita mau melihat, Yoel juga mau katakan seruan ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Yehuda atau umat Yehuda, tetapi juga dikembalikan kepada kita semua untuk membangun sebuah relasi yang baru, yang baik bersama dengan Allah. Tanpa kita sadari, memang benar, terkadang bencana yang kita alami adalah sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Mendidik kita semua, mendidik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita boleh mau katakan, ketika pandemi COVID-19 ini akan berakhir, itu menjadi iman kita bersama. Ada banyak hal positif di tengah-tengah hal yang benar-benar menghadirkan duka. Yang pertama kita bisa lihat bahwa menjaga kesehatan itu penting. Kita belajar dari pandemi ini. Kesehatan yang mungkin kita tidak perlukan dan pikirkan selama ini. Tetapi itu membelajarkan kita untuk kita renungkan kembali. Yang kedua, kita juga bisa belajar bahwa menjaga kebersihan diri itu juga sangat baik. Kebersihan diri bukan hanya fisik ini, spiritual diri pun kepada Allah menjadi hal yang perlu kita lihat sebagai sesuatu yang positif untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Pandemi ini juga tanpa kita bisa pungkiri bahwa semakin dekatnya kita bersama dengan anggota keluarga. Mungkin selama belum ada pandemi COVID-19, papa, mama sibuk dengan kegiatan, pekerjaan, urusan, sehingga kehidupan kita satu dengan yang lain, komunikasi tidak terjalin dengan baik. Terjalin hanya sebatas apa yang boleh dilakukan dalam rutinitas dalam kehidupan. Tetapi ini membentuk kita untuk melihat bahwa kedekatan secara fisik itu pun terjalin. Komunikasi yang erat pun terjalin baik antar anggota keluarga. Dan terlebih satu lagi, hubungan spiritual keluarga semakin kuat. Yang mungkin dahulu kita tidak pernah biasa untuk berdoa bersama-sama di rumah, lengkap dengan keluarga. Anggota masyarakat yang paling kecil adalah keluarga. Ada papa, mama, anak-anak. Kita saat ini dibentuk memperkuat fondasi kehidupan peribadahan spiritual dalam keluarga kepada Allah. Jadi ibu bapak yang dikasih di dalam Tuhan, semua yang terjadi karena bencana yang kita alami memang benar-benar membawa kepada kita sebuah hal yang perlu kita lihat bukan hanya dari perspektif penderitaan, tetapi bagaimana kita mau melihat itu sebagai sesuatu yang benar-benar mengarahkan kembali kepada kita kepada sebuah kebaikan. Sehingga pemahaman pesan firman Tuhan kepada Yoel ini, Yoel kepada bangsa Yehuda mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa hari Tuhan itu datang dan terjadi dalam dua pemahaman. Pemahaman apokaliptik Israel, berarti hari Tuhan itu kata Yoel adalah sesuatu yang penuh dengan penderitaan. Sesuatu yang penuh dengan penderitaan itu bukan hanya menghukum umat Yahudi atau Yehuda, tetapi lebih menunjuk kembali kepada penghukuman Allah kepada bangsa-bangsa lain. Kalau dalam konteks perjanjian baru, mau mengingatkan kembali itu dengan istilah eskatologis. Eskatologis adalah kedatangan Tuhan, bukan hanya dalam perspektif masa depan, dia akan datang untuk kedua kali, tetapi konteks eskatologis yang ingin disampaikan oleh Yoel di sini adalah datang kembali untuk membaharui umat,
datang kembali untuk memulihkan kehidupan umat, datang kembali untuk membenahi kehidupan umat menjadi yang lebih baik. Itulah konteks eskatologis. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, beberapa poin penting yang boleh kita kembali renungkan. Yang pertama, berdasarkan tema pada hari ini, kita diingatkan kembali tentang bencana adalah cara Tuhan untuk mendidik umat. Bagaimana kita tidak melihat bencana itu sebagai sesuatu yang selalu menghadirkan kepahitan dan kedukaan. Tetapi bagaimana bencana itu juga ingin membawa pesan kembali kepada kita tentang sebuah introspeksi diri. Adakah umat benar-benar hidup di dalam kehendak Allah, atau umat semakin jauh daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Yang kedua, Allah punya kewenangan untuk melakukan tindakannya. Bagaimana yang dianggap oleh manusia, kekayaan, kehormatan, ataupun yang ada dalam dirinya, tidak memiliki arti apapun. Kalau Tuhan berkehendak untuk menegur umat, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Allah melakukannya lewat tulah ini, untuk membenahi bangsa Yehuda hidup kembali di dalam persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, ada dua pilihan. Hanya dua pilihan supaya kita bisa mampu untuk hidup, mengerti tentang pesan firman ini. Mau mengatakan, setiap orang yang taat, pasti dia diberkati. Tetapi sebaliknya pilihan yang kedua, orang yang tidak taat, pasti dia akan dihukum. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kita mau diingatkan untuk hidup kembali kepada Allah, mengoreksi diri kita. Sudahkah kita hidup selama ini berkenan bagi Tuhan, sehingga setiap peristiwa bencana yang boleh terjadi, itu menjadi sebuah peringatan dan tanda Allah untuk membenahi kehidupan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Ketika dia menghukum, dia pun akan memulihkan umat. Itu janji firman Tuhan dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan bangsa Yehuda pada waktu itu melalui suara kenabian daripada Yoel. Kiranya firman Tuhan ini juga membawa kita kepada sebuah pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Dimanapun Tuhan tempatkan kita sebagai umat Allah, dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, dalam kehidupan bersama masyarakat dan bangsa yang lebih besar, Allah mau kita hidup di dalam kebenarannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan Allah yang memberi kehidupan. Pada jam pagi hari ini kami mengangkat syafaat kami kepadamu, seraya memanjatkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, untuk setiap perkataan kebenaran firman-Mu, yang boleh mengingatkan dan mempelajari kami kembali lewat Yoel, untuk kami boleh melihat dan mengintrospeksi diri kami dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, meteraikanlah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar ada dalam panduan-Mu, dan hidup kami pun ada dalam kebenaran-Mu. Dalam syafaat ini kami menyatukan hati kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, dalam kehidupannya bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam dunia. Diberkatilah pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, seluruh staf eksekutif MPR, DPR, pemerintah terpusat sampai ke tingkat daerah. Biarlah Engkau lewat kuasa-Mu memberkati kepemimpinan mereka. Terlebih, Engkau memakai pemerintah kami, supaya ketika pemerintah kami pun bersama-sama bergumul untuk menghadapi pandemi COVID-19, biarlah semuanya boleh ada di dalam hikmat-Mu. Hikmat yang Engkau datangkan benar-benar membawa kembali kepada kepemimpinan bangsa kami, hidup di dalam ketaatan kepada Allah, dan mereka pun bisa mampu dengan hikmat Allah itu, mencari jalan keluar, solusi yang terbaik, untuk mengatasi segala pergumulan dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah bencana pandemi ini. Sungguh Tuhan, ini menjadi seruan doa kami yang paling besar. Engkau tahu ketika kami bergumul dan kami percaya, Allah pun akan menguatkan pemerintah kami dan kami semua, bangsa Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia Tuhan berkati, panggilan dan pengutusan yang saat ini dilakukan di rumah-rumah. Tuhan juga akan senantiasa tetap menguatkan iman percaya kami, bahwa apapun yang kami lakukan itu senantiasa ada dalam perkenanan-Mu, dan setiap peribadahan yang dilakukan oleh gereja-gereja pun tetap menguatkan hidup umat Tuhan. Dan umat Tuhan tidak kehilangan pengharapan, tetapi umat Tuhan sebaliknya bergantung utuh kepada Allah, dan juga benar-benar merefleksikan diri di dalam hubungannya bersama dengan Tuhan. Dan berkatilah gereja kami GPIB, Majelis Sinode selaku pimpinan tertinggi BP Mupel Jakarta Selatan. Biarlah semuanya dalam tugas dan karya pelayanan di tengah-tengah pandemi ini pun, gereja GPIB terpanggil untuk bisa mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah di tengah-tengah pandemi yang besar ini yang sedang kami alami. Tuhan juga berkenan memberkati program-program GPIB dengan segala keberadaan yang boleh ada. Itu mendatangkan berkat Tuhan dan mendatangkan juga sukacita bagi kehidupan persekutuan pelayanan. Demikian juga kami mendukung dan mendoakan
Gereja GPIB Pasar Minggu. Tuhan memberkati kerja karya layan yang terus berjalan. Dan secara khusus Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang saat ini juga ada di rumah-rumah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami mendoakan mereka tetap hidup di dalam kekuatan Allah. Mereka tetap hidup di dalam pengharapan dan tetap hidup bergantung kepada Tuhan. Para presbiter, pendeta, penatua, dan diaken tetap diberkati oleh Tuhan dalam kerja tugas dan panggilan pengutusan mereka. Bersama dengan itu pula unit-unit misioner, baik ke-6 Pelkat Komisi, pegawai, BPPJ, semua yang terlibat dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, hamba serahkan dan pertaruhkan kepada Tuhan. Dan kami percaya bencana ataupun pandemi yang kami alami tidak menghentikan sukacita pelayanan kami kepada Allah. Itu tetap tumbuh dan terus berbuah, menghasilkan karya-karya yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mendukung dan menopang bersama-sama untuk warga jemaat yang dalam pergumulan, baik mereka yang saat ini sedang sakit atau pemulihan di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati mereka. Dan terkhusus bagi mereka semua, pasien-pasien yang ada di rumah-rumah sakit, ruang-ruang isolasi, ataupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menguatkan mereka serta memulihkan mereka. Yakinkan kepada mereka bahwa Allah mampu menyembuhkan dan memulihkan umat Tuhan. Dan terkhusus mereka yang sakit saat ini. Kami juga berdoa Tuhan berkenan memberkati dan menguatkan kehidupan mereka yang saat ini sedang berduka. Tidak bisa mampu hamba menyebutkan siapapun mereka yang berduka. Tetapi kasih setia Tuhan ada di tengah-tengah duka keluarga yang mungkin saat ini dalam kehidupan jemaat ada yang mengalami duka cita itu. Dan kami percaya Tuhanlah menjadi kekuatan dan penghibur dalam hidup mereka. Kami juga mendukung dan menopang di dalam doa untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, bukalah jalan untuk setiap pergumulan umat-Mu. Dan kami percaya bagaimana pekerjaan Tuhan dalam jemaat pun menjadi media cara Allah untuk memberkati mereka yang bergumul saat ini secara ekonomi. Kami juga bergumul dan mendoakan keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga. Tuhan juga berkenan memberkati. Keyakinkan kepada mereka Tuhan, bahwa apapun yang mereka harapkan, pengharapan di dalam Allah tidak pernah berpulang sia-sia. Pengharapan itu akan ya dan amin. Karena Allah akan menjawab semua tepat menurut waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang bersyukur karena ulang tahun, baik pertambahan usia maupun ulang tahun perkawinan. Hamba tidak bisa mampu menyebut satu demi satu, tetapi Allah mengenal 1 minggu ke depan ini, mereka yang mengecap dan menikmati kebaikan Allah lewat perpanjangan usia, biarlah Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan juga menganugerahkan yang terbaik dalam hidup mereka. Karena kami yakin dan percaya untuk melihat bahwa tidak ada satu hal detik pun dalam hidup ini yang bisa mampu kami tambahkan bagi usia diri kami. Selain hanyalah anugerah Allah. Terima kasih Bapa. Bersyukur pula untuk keluarga-keluarga yang menikmati kelahiran anak dalam rumah tangga. Biarlah berkat Tuhan itu menjadi sukacita yang terbesar yang boleh mereka nikmati karena campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersyukur karena keberhasilan dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, atau apapun bentuknya ya Allah. Kami kembalikan dan menaikkan ungkapan syukur umat Tuhan. Boleh benar-benar menjadi sebuah ekspresi terbesar yang boleh mereka nyatakan kepada Allah. Karena cinta kasih Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga menyatukan hati kami
untuk warga jemaat dalam kesendirian, janda duda, yatim piatu, semua mereka yang boleh bergumul. Tuhan juga akan senantiasa menjaga hidup mereka, keluar masuk mereka, memberkati makanan dan minuman mereka. Yakinkan kepada mereka, mereka tidak berjalan sendiri, tetapi mereka ada bersama-sama dengan Tuhan yang selalu setia menjaga kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur dan berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini. Tuhan juga memberkati siapapun kami. Kami percaya inilah yang kami miliki untuk kami bisa kembalikan sebagai ungkapan syukur kami di tengah-tengah talenta, karunia yang kami punya, yang semuanya berasal daripada Allah, sehingga itu mendatangkan sukacita bagi pelayanan umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, banyak sekali yang ingin kami minta dan kami doakan. Tetapi Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau mengenal apa yang menjadi pengharapan kami. Dan Engkau pun mengetahui apa yang menjadi kerinduan terbesar kami. Kami hanya percaya kepada Tuhan bahwa kami akan menjalani kehidupan kami bersama kekuatan Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 30 ayat 5 ada tertulis, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita menyerahkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur karena kasih setia Tuhan yang melimpah dengan berkat-Nya. Jemaat menyanyi dari kitab Bakti 78, Yesus Kristus, sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hukumnya
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, Engkaulah sumber hidup kami. Apa yang kami berikan adalah kesaksian kami, bahwa dalam kasih karunia-Mu, umat-Mu mendapat perteduhan. Terimalah dan berkatilah persembahan ini, serta boleh menjadi sarana dalam pelayanan dan kesaksian gereja-Mu, khususnya di situasi bencana pandemi COVID-19 di negara kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan penuh sukacita majelis jemaat menjumpai jemaat GPIB Pasar Minggu dan simpatisan melalui ibadah minggu pemuliaan Tuhan Yesus Kristus secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Bila ingin menjadi warga terdaftar atau memerlukan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis jemaat di dekat tempat tinggal saudara atau datang ke kantor majelis jemaat setiap hari kerja. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Ibu Pendeta Herlin Elkunu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Setiabudi Jakarta Selatan. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Ulurkanlah tanganmu. Para tim medis harus menyelamatkan penderita COVID-19, tetapi sangat kekurangan peralatan dasar perlindungan diri. Sebagai gereja, Krisis Center memberi kesempatan bagi kita untuk menolong memberikan bantuan darurat kepada 2 rumah sakit yang kekurangan, yaitu Rumah Sakit UGI Cawang dan Rumah Sakit PGI Cikini. Juga di sekitar kita, banyak warga yang terdampak COVID-19 yang semakin sulit walaupun hanya untuk menyambung makan sehari-hari. Mari kita ulurkan tangan kita. Kiranya Sang Raja yang bangkit dan menang menggerakkan hati jemaat yang diberkatinya untuk dapat menolong orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sekaligus untuk semuanya sumbangan dapat ditransfer ke rekening Krisis Center Bank BCA dengan nomor yang tertera di layar. Info selengkapnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca warta jemaat digital atau WhatsApp grup di masing-masing sektor. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Umat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarlah amanat pengutusan bagi kita sekalian. Bencana yang sering terjadi dalam kehidupan, terkadang dipakai oleh Allah untuk mendidik umat. Sehingga bagaimana kacamata kita untuk melihat setiap peristiwa itu, tidak hanya dalam perspektif, dalam sebuah pergumulan yang besar. Tetapi ingatlah, lewat firman Tuhan hari ini, kita diingatkan tentang sebuah pertobatan, hidup dalam kebenaran Allah. Oh, hati berbeban berat, rindukan rumah yang tenang. Di sana hilanglah penat, siapa tidak akan senang. Tenang
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya yang akan menyertai kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.